Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, market parah sekali ya. Jadi kalau kita lihat di market saat ini, semuanya merah teman-teman ya. Dan ini disebabkan karena ada 3 news yang bertubi-tubi yang datang dari ekonomi makro teman-teman, dari negara lain, ya berhubungan dengan politik dan juga ekonomi. Dan itu membuat harga jatuh sekali teman-teman. Dan ini mungkin adalah jatuh yang paling parah di momentum di bullish yang pernah saya lihat teman-teman ya. Jadi saya dulu udah pernah mengalami beberapa kali bull season, tapi kayaknya belum pernah ada yang sampai di level yang seperti ini. Nah, jadi ini ada 3 alasannya. Yang pertama adalah karena DeepSeek teman-teman, itu juga membuat market jatuh lumayan. Yang kedua adalah FOMC teman-teman, dan yang ketiga adalah yang terbaru yaitu tarif teman-teman ya. Jadi dari Presiden Donald Trump itu menerapkan tarif di beberapa negara, ya ini berhubungan dengan perang dagang lah, ya, dan itu membuat market tuh jatuhnya luar biasa, ya. Nah, kita pengen tahu ya, setelah market down seperti ini, dan mungkin portonya teman-teman juga merah, ya porto saya juga merah teman-teman, ya. Kira-kira ini market bakal pulih atau bagaimana, dan masih bakal turun jauh nggak sih dari keadaan yang sekarang terjadi, dan apa yang harus teman-teman lakukan, ya. Nah, di video ini saya akan bahas dan kita akan lihat chart sekaligus melakukan analisa secara market outlook-nya teman-teman. Kita akan lihat punya potensi nggak sih untuk balik atau harus bagaimana. Dan saya perlu reminder buat teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman sedang menghadapi market down seperti ini, saran saya adalah jangan panik teman-teman ya, karena biasanya untuk orang yang ya mungkin belum terlalu lama dalam dunia kripto atau dunia market, biasanya mereka panik ya, terus kemudian menciptakan ketakutan dan akhirnya adalah emosi lah yang di atas dari logikanya mereka ya. Jadi keputusan yang akan mereka lakukan nanti adalah keputusan yang berdasarkan emosi. Dan keputusan berdasarkan emosi biasanya itu sangat-sangat merugikan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli aset, kemudian trading aset dan sebagainya, terus kemudian teman-teman melibatkan emosi di dalam situ, udah jelas teman-teman pasti akan rugi ya. Karena faktor emosi itu tidak pernah menguntungkan ya. Lalu kalau misalkan Anda mengalami down seperti ini, porto merah seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan adalah, pertama, kalau memang Anda masih punya dana cadangan, Anda bisa melakukan yang namanya averaging ya. Jadi Anda bisa beli di harga yang saat ini sedang lebih murah, lalu average. Tapi kalau Anda tidak punya dana cadangannya, maka nggak masalah. Anda hanya perlu menunggu kembali ke harga yang nanti bakal kembali lagi teman-teman ya. Tapi untuk kembalinya kapan kita tidak ada yang tahu teman-teman ya. Karena berhubungan dengan news, dan news tidak ada yang bisa menebak teman-teman. Nah, cuman kalau teman-teman sadari ya, teman-teman sadari sebenarnya market itu, apalagi untuk koin-koin yang sudah memang market cap-nya besar ya, biasanya sih teman-teman ya, itu ada waktu-waktunya kita akan senang-senang, waktu-waktunya kita akan ketakutan juga sih, ya kan? Contohnya seperti sekarang lagi down nih, banyak orang ketakutan gitu ya. Tapi ada waktu lain kali yang mungkin akan datang ya, nggak tahu kita di bulan apa atau tahun berapa, kita bakal happy karena harga akan naik. Nah, jadi kalau teman-teman punya koin-koin yang besar, yang sekarang lagi down lumayan, sebenarnya menurut saya itu tidak perlu terlalu khawatir ya. Biasanya sih orang yang baru-baru aja yang khawatir berlebihan. Nah, tapi kalau misalkan Anda adalah orang yang sudah pernah mengalami bearish season, ya kita sebenarnya tidak perlu khawatir. Saya pernah mengalami bearish season dengan aset yang floating itu hampir sampai 80% teman-teman. Tapi ya, wait aja, sabar aja, karena yang namanya kita trade di spot market, investasi atau holding di spot market, pada akhirnya harga akan kembali kok ke harga yang kita beli sebelumnya. Nah, cuma memang setelah itu kita harus lebih wise atau lebih bijak supaya kita jangan beli lagi aset-aset yang ada di harga-harga tingginya, teman-teman. Kita harus nunggu aset itu mengalami koreksi yang cukup dalam seperti sekarang, baru kita masuk ke dalam market. Oke? Nah, sebelum saya lakukan analisa market, teman-teman, kita tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda.
Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC APP ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC APP ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC APP, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC APP. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sekarang sudah muncul ini ada Bitcoin teman-teman. Jadi saya buka dari Bitcoin Dominance, dan juga Total Tree teman-teman ya. Kita akan lihat pergerakannya, dan ini buat teman-teman mendapatkan gambaran besarnya lah. Kira-kira market ini apakah bakal akan jatuh lagi atau bakal bisa rebound dari kejatuhan dia yang sekarang ini teman-teman ya. Oke, di Bitcoin teman-teman, ini lihat ya, ini ada rejection teman-teman di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, setiap kali terjadi namanya rejection ya, ini saya buka ininya sebentar. Saya taruh di sebelah sini, burus saja lah ya. Jadi teman-teman lihat ya, setiap kali terjadi rejection besar ya, terus rejection besar yang dari sini ya, lalu kemudian di sini ya, dan sekarang kita di sini juga rejection besar, dan ini juga sama rejection besar yang sedang terjadi ya di saat ini. Biasanya kalau terjadi rejection besar seperti ini time frame daily, artinya adalah ketika market ini sedang jatuh, nah ada perlawanan dari sisi buyer teman-teman ya. Kalau misalkan market sedang jatuh, seller itu kuat sekali ya. Nah, tapi kalau kita mau tahu apakah buyer ini mulai melawan balik atau tidak, kita bisa melihat dari candle rejection seperti ini ya. Jadi setiap kali dia rejection, ini market naik. Rejection yang ini tidak naik ya teman-teman, ini turun ya. Lalu kemudian yang ini dia rejection, ini market naik. Ini rejection, ini market naik, ya. Dan sekarang kita berharap dari rejection kali ini, market juga bisa naik kembali, teman-teman, ya. Nah, kalau kita berlihat dari yang sudah rejection seperti ini, biasanya sih ya, market itu kan cenderung naik, teman-teman. Jadi, saya juga optimis dengan penurunan yang saat ini sedang terjadi, ya. Harusnya, market itu akan bisa rebound dari harga penurunan yang terjadi pada hari ini, yaitu di tanggal 3 Februari 2025 ya, karena sebenarnya sentimen tentang all season dan sebagainya itu masih kuat, walaupun sekarang tuh banyak sekali orang meragukan tentang all season ya, dan ada yang juga mengatakan apakah all season di cancel atau tidak teman-teman ya. We don't know ya, kita harus lihat nanti perkembangan dari market ya. Nah, ini dari sisi Bitcoin ya, kalau teman-teman lihat ya, ini saya hapus dulu. Dari sisi Bitcoin teman-teman, dan sekarang harga berada di area demand zone sini ya, dari time frame daily. Dan biasanya ya, kalau market itu sudah jatuh ke area demand zone, biasanya area demand ini sangat kuat. Dan di sini ada 2 area demand, yang satu blok di sini, satu zona di atas dan zona di bawah. Jadi ada 2 area zona demand yang cukup kuat, dan itu menandakan bahwasannya area itulah yang sebelumnya ketika jatuh, di situ buyer menjadi sangat dominan, sehingga harga kedorong balik ke atas, teman-teman. Ya.
Nah, ini dari sisi Bitcoin. Nah, kita juga pengen tahu kalau misalkan teman-teman pegang koin lain selain Bitcoin ya, termasuk altcoin teman-teman, kira-kira bakal bisa rebound apa tidak? Nah, kalau Bitcoin menurut saya sih mungkin akan rebound dalam waktu dekat, tapi kita cek di altcoin ya. Untuk altcoin, coba kita lihat dari sisi Bitcoin dominance dulu. Karena kalau Bitcoin dominance masih tinggi, altcoin tidak punya kesempatan untuk naik teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, pergerakan candle hari ini luar biasa ya. Jadi Bitcoin dominannya ini sangat tinggi sekali teman-teman ya. Kemarin saya juga sudah sempat membuat analisa dan ini adalah analisa chart yang saya bikin dan dia break di sini teman-teman dan dia menuju ke atas. Jadi sebenarnya dari kemarin pun kalau teman-teman ikutin ya, saya sebenarnya sudah infokan bahwasannya ya ini market ini kemungkinan besar akan turun ya karena Bitcoin dominasinya ini terlalu kuat gitu ya. Dan hari ini teman-teman ini kuat sekali. Ya ini tinggi sekali. Tapi, nah sekali lagi tapi rejection-nya yang perlu teman-teman lihat ya. Rejection-nya ini kuat sekali teman-teman ya. Jadi memang sekarang market itu sedang naik tapi teman-teman harus perhatikan ya ini rejection ke bawah ini loh. Nih. Ya. Nah, memang sih waktunya masih 17 jam ya. Tapi rejection-nya luar biasa ya. Rejection ini menandakan bahwasannya Bitcoin dominance ini udah ditekan teman-teman ya. Nah kalau dia ditekan maka potensi untuk altcoin itu untuk bisa rebound itu sangat tinggi juga teman-teman ya. Nah saya berharap rejection ini kuat nih. Lalu kemudian nanti sehari sesudahnya rejection ini akan membuat satu candle baru yaitu candle yang bearish teman-teman. Kalau candle yang bearish maka ini akan mendorong altcoin yang sudah jatuh lumayan sampai 20% ya. Itu bisa bangkit kembali dan mungkin bisa kembali ke harga sebelum dia jatuh ya. Nah, ini dari sisi Bitcoin dominance ya. Jadi kalau dia turun, apalagi nanti turun bawah ya, itu yang kita harapkan, maka altcoin bisa naik teman-teman ya. Bitcoin sih udah pasti bisa naik, bahasa kalau kembali ke harga 100.000 lah, karena 100.000 dolar itu adalah harga psikologinya dia. Jadi harusnya menurut saya, big money sih nggak akan tinggal diam sih kalau harga sudah murah sih. Biasanya mereka akan borong, dan mereka akan membuat Anda panik luar biasa, Anda sell, Anda punya Bitcoin dan altcoin yang lain, disitulah mereka masuk. Ya, memang begitulah cara bermain bandar ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kalau untuk Bitcoin dominance dengan dia rejection seperti ini satu nada bagus, ya, yang artinya penurunan ini mungkin kemungkinan besar sudah akan berada di titik terbawahnya, sehingga rebound-nya ini menjadi sangat tinggi, teman-teman. Oke, lalu kita lihat dari sisi Tota Tree. Ya, nah, Tota Tree ini adalah bicara tentang altcoin, ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sisi Tota Tree, ya, ini, nah, ini kan turun. Nah, tapi again ya, ini saya ada EMA 200 di sini, ya, dia sempat lewat tapi akhirnya nggak jadi, lalu kemudian ini membuat satu rejection ya. Rejection-nya ini adalah rejection ke atas teman-teman ya. Nah kalau rejection ke atas artinya apa? Jadi kalau dia turun terus kan sellernya kuat sekali, tapi kalau dia berhasil membuat pembalikan, artinya bayar masuk di saat-saat terakhir itu masuk banyak, maka akan menciptakan candle yang ekornya itu sangat panjang sekali. Dan untuk kebanyakan orang, ini mereka tahu ada candle ini namanya hammer, teman-teman. Atau berbentuknya palu. Jadi ada ekor, ada bentuk badan yang tapi tidak terlalu besar. Ya. Nah, kalau saya sih ngelihatnya ini rejection-nya cukup lumayan. Nah, kalau dari rejection seperti ini, maka potensi untuk market balik arah juga sangat tinggi sekali, teman-teman. Ya. Mungkin bakal naik, ya, tapi mungkin kalau langsung naik tinggi banget, langsung fast banget, cepat banget, I don't know ya, kita harus tunggu dulu, kita harus lihat dulu bagaimana money flow ini nanti akan masuk ya. Karena yang sudah kena likuidasi itu luar biasa banyak teman-teman. Dan karena dia turunnya sangat drastis, secara psikologi baik Anda, saya, dan teman-teman yang lain yang kalau memang masih punya dana, kita akan menganggap ini adalah harga diskon besar-besaran. Dan kecenderungan kita dari sisi psikologi adalah kita akan masuk, kita akan buy di harga bawah ini, teman-teman. Nah, kalau kita aja berpikir seperti itu, bagaimana dengan big money yang mereka punya banyak duit? Tentu saja pikirannya menurut saya tidak akan terlalu jauh berbeda, karena mereka sudah mendapatkan keuntungan banyak dengan mereka mendam market seperti ini. Jadi ketika market sudah down, banyak yang kena likuidasi, mereka dapat banyak duit, mungkin mereka akan masuk. Jangan-jangan rejection ini juga disebabkan oleh mereka-mereka yang memang mempermainkan atau memanipulasi market, teman-teman. Ya, kalau big money suka-sukalah dia, teman-teman, karena dia punya duit banyak sekali. Kita nggak bisa melawan dia, ya. Oke,
Nah, jadi kalau sekarang teman-teman lihat, rejection terjadi di area 200, EMA 200, teman-teman. Ya, ini terjadi dan ini cukup tinggi sehingga ekornya cukup panjang. Dan buat saya ini adalah good sign, teman-teman. Good sign di mana altcoin berpotensi untuk balik arah sehingga minusnya jadi berkurang, ya. Nah, untuk market outlook hari ini, saya mungkin hanya akan sampaikan sampai di sini aja, teman-teman. Pada dasarnya kita semua yang pegang koin, yang hold koin, ya semua portonya pasti merah, ya. Tapi saran saya buat teman-teman di luar sana yang nonton video ini, jangan khawatir. Apalagi kalau Anda pegang adalah koin-koin yang besar, yang memang perform bagus, market cap besar, volumenya juga besar. Ya elah, tinggal tunggu aja, teman-teman. Beneran, saya nggak bohong. Karena kita udah lewati masa bearish ini sudah berapa kali. Ya, jadi kita udah tahu pergerakan market ini seperti apa. Kita udah tahu karakter market itu seperti apa. Sekarang di dalam porto kita merah. Tapi nanti lihat, ya. Lihat ketika nanti mereka pump. Ya, Anda punya porto akan hijau kembali, teman-teman. Dan yes, Anda akan senyum-senyum kembali. Tapi Anda ingat, semua ini ada permainan dari bandar. Jadi dump Anda santai aja, pump Anda juga santai aja. Jadi Anda tidak terpengaruh dengan namanya FUD ataupun FOMO, teman-teman ya. Yang bahaya itu adalah yang baru-baru masuk ke dalam dunia kripto, belum punya pengalaman seperti ini, sehingga mereka jatuh dalam emosinya mereka, sehingga waktu turun mereka buru-buru cut loss, buru-buru untuk merugi, teman-teman. Padahal kalau kita yang sudah melewati fase-fase seperti ini, kita sih santai aja, teman-teman, karena we know market akan balik, ya. Kecuali koin-koin yang memang, ya itulah, koin baru, meme koin baru, ya, yang performnya juga tidak begitu bagus, market cap-nya rendah. Nah, koin-koin seperti itu, teman-teman perlu waspada, oke? Tapi kalau koin-koin besar sih, harusnya sih tidak terlalu bermasalah, ya. Tinggal kita hanya menunggu sampai market pump balik, retail pada masuk, naik harganya. Nah, disitulah teman-teman nanti harus melakukan exit, karena again, kita akan masuk ke dalam bearish season, teman-teman ya. Dan ini juga sudah pra-bearish season sebenarnya, gara-gara cash yang dump seperti ini ya. Tapi memang yang kali ini sih di luar, di luar ekspektasi ya, termasuk saya, teman-teman ya. Saya tidak menyangka akan market akan dump juga sedalam ini. Ini kemungkinan besar dumpnya sudah turun, kalau untuk altcoin-nya itu mungkin sudah turun lebih dari 60-70% ya, mungkin ya. Dan saya nggak nyangka sih bahwasanya dump kali ini bakal turun sedalam itu ya. Menurut saya sih mungkin kemarin hanya maksimal 50%, itu udah hebat banget lah, karena di season bullish yang kali ini. Tapi ternyata enggak ya, karena psikologi saya dibaca mungkin ya sama big money seperti ini, ditambah lagi news yang bertubi-tubi dalam waktu dekat ya, yang seperti saya bilang awalnya gara-gara DeepSeek, itu gara-gara news itu tuh market jatuh, FOMC kemudian market jatuh lagi, tambah lagi yang terakhir ini adalah tarif ya. Jadi bertubi-tubi, dia news bertubi-tubi sehingga membuat market itu tergoncang dan akhirnya melakukan penjualan besar-besaran atau selling ya, kita bilangnya panic selling, teman-teman ya. Tapi again, saya bilang ini nggak akan lama. Jadi buat Anda yang sedang portonya minus saat ini, don't worry, market menurut saya nggak akan lama, pasti akan rebound. Anda hanya perlu wait, kita semua wait aja. Ya, kalau memang Anda punya dana, Anda mau averaging dia, maka itu adalah solusi yang paling bagus. Tapi kalau Anda tidak punya, ya udah santai aja, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu khawatir, nggak perlu panikan. Jangan terlalu banyak baca komentar orang, karena Anda pasti akan stres dengan komentar-komentar orang. Intinya adalah Anda harus ngerti tentang market, dan saya mau sampaikan aja, market itu pasti akan naik dan pasti akan turun. Jadi buat Anda yang punya koin-koin yang besar, yang market cap-nya besar, ya udah enjoy aja dengan pergerakan marketnya. Ingat ya, jangan panik. Kalau Anda panik berlebihan, nanti Anda yang akan kena mental, teman-teman. Oke? Sekian sudah video dari saya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.